Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada bentuk aljabar ini, yaitu pengertian, unsur-unsur bentuk aljabar, suku-suku sejenis dan tidak sejenis, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, serta perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh bentuk aljabar 3A, min 5P, 4Y tambah 1, dan min X kuadrat tambah 2X dikurang 4. Oke, sekarang kita pelajari unsur-unsurnya ya. Pada bentuk 3A, 3 dan A disebut faktor. Kemudian 4Y tambah 1, 4 disebut koefisien, yaitu bilangan di depan peubah atau bilangan di depan variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu lebih gampangnya adalah huruf. Jadi huruf pada bentuk aljabar itu disebut variabel atau peubah. Kemudian 1 disebut konstanta atau bilangan tanpa peubah. Nah, pada bentuk aljabar terdapat suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat 6 suku, yaitu 5A, B, min 4C, 3B kuadrat, min A, dan 2. 2 ini tidak ada hurufnya, berarti ini adalah konstanta. Nah, variabel atau peubah secara mudah itu adalah sebuah huruf. Jadi di sini ada huruf A, B, dan C. Maka peubahnya adalah A, B, C. Oke, koefisien adalah bilangan di depan variabel. Nah, pada variabel A, koefisiennya ada 2, yaitu 5 dan min 1. Oke, suku dengan variabel A adalah 5A dan min A. Maka koefisiennya berarti 5 dan min 1. Koefisien pada variabel B yaitu 1. Nah, nih, hanya ini saja, B. Kalau B saja berarti koefisiennya adalah 1. Kemudian koefisien pada variabel B pangkat 2. Nah, B pangkat 2 di sini ada bilangan di depannya adalah 3. Berarti koefisiennya adalah 3. Kita perhatikan di sini ada 5A, ada min A. Nah, 5A dan min A itu merupakan suku sejenis. Apakah itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku-suku pada bentuk aljabar yang mempunyai variabel sama dan pangkat variabelnya sama. Jadi kita lihat di sini variabelnya sama-sama A dan pangkatnya sama-sama 1. Maka 5A dan min A itu adalah suku sejenis. Sebagai perbandingan kita lihat di sini, ini ada B, ini ada 3B kuadrat. Walaupun ini sama-sama variabelnya B, tetapi karena ini pangkatnya 1 dan ini pangkatnya 2, maka B dan 3B pangkat 2 bukan suku sejenis. Oke, kita lanjutkan. Suku-suku sejenis dan suku tidak sejenis. Di sini ada beberapa contoh. X, 2X, min 5X merupakan suku sejenis. Kenapa? Karena peubahnya sama, karena variabelnya sama, yaitu sama-sama X. 3A pangkat 2, 7A pangkat 2, dan min A pangkat 2. Ini juga suku sejenis. Karena variabelnya sama-sama A dan pangkat variabelnya sama-sama 2. Kita lanjut ke yang ketiga, 2.
AB kuadrat, 5A kuadrat B, dan min 7AB. Di sini A, B pangkat 2, ini A kuadrat B, ini AB, maka ini tidak sejenis karena pangkat dari peubahnya tidak sama. Di sini A-nya pangkat 1, yang ini pangkat 2. Di sininya B pangkat 2, di sini B-nya pangkat 1, maka tidak sejenis. Untuk yang keempat, 2x kuadrat Y min 8x kuadrat Y dan 3x kuadrat Y. Nah, ini merupakan suku sejenis karena di sini x pangkat 2, ini x pangkat 2, ini juga x pangkat 2. Ini Y, ini Y, ini Y. Maka ini merupakan suku sejenis. Untuk yang nomor 5, AB 3PQ dan min 2XY. Tentu saja ini tidak sejenis karena variabel-variabel pada suku ini tidak ada yang sama. Baik, sekarang kita lanjutkan pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini ada seorang anak ya, bernama Alif. Alif pergi ke sekolah membawa tas di punggungnya. Nah, di dalam tasnya terdapat barang-barang keperluan untuk belajar di sekolah. Nah, apa saja itu? Nah, tentunya biasanya ya, ada buku, ada pensil, dan ada pulpen ya. Ada buku, ada pensil, dan ada pulpen. Nah, buku, pulpen, dan pensil merupakan barang-barang yang berbeda jenisnya. Maka dapat kita misalkan satu buku sebagai X, satu pulpen sebagai Y, dan satu pensil sebagai Z. Nah, jika terdapat 2 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil, maka kita bisa tuliskan 2X, 3Y, dan Z. Ya, berarti ini menyatakan ada 2 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil. Karena ada temannya Alif yang pulpennya habis, maka Alif memberikan 1 pulpennya kepada temannya. Berapakah sisa pulpen Alif? Tadi kita ketahui bahwa pulpen Alif ada 3. Kemudian 1 diberikan kepada temannya, berarti dikurangi 1. Maka pulpen Alif sekarang tinggal 2. Nah, secara bentuk aljabar bisa kita tuliskan 3 pulpen itu sebagai 3X, kemudian 1 pulpen sebagai X. Karena diberikan kepada temannya 1 pulpen berarti dikurangi 1. Jadi kita tulis di sini dikurang. Maka sisanya berarti sama dengan sisa 2 pulpen. Maka kita tulis 2X. Ya, 3 pulpen dikurangi 1 pulpen, maka sisa 2 pulpen. 3X dikurangi X sama dengan 2X. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 3P tambah 4Q dikurang P tambah 7R tambah 5Q dikurang 2R. Di sini suku-suku sejenisnya adalah 3P dan min P. 4Q dengan 5Q dan 7R dengan min 2R. Jadi, kalau kita ingin menyederhanakan bentuk aljabar ini, kita harus mengelompokkan yang sejenis menjadi satu kelompok. Jadi 3P dikurang P ditambah 4Q ditambah 5Q ditambah 7R dikurang 2R. Jadi kita kelompokkan seperti ini. Karena ini 3P dikurang P. Tadi P itu berarti 1P. Berarti 3P dikurang 1P. Maka kita bisa tulis 3 dikurang 1.
4Q tambah 5Q. 4 tambah 5. 7R dikurang 2R. Jadi 7 dikurang 2. Maka bisa kita tulis 3 dikurang 1, 2. 4 tambah 5, 9. 7 dikurang 2, 5. Jadi 2P tambah 9Q tambah 5R merupakan bentuk sederhana dari 3P tambah 4Q dikurang P tambah 7R ditambah 5Q dikurang 2R. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk aljabar 5M tambah 3N dikurang M. Di sini yang sejenis adalah 5M dan min M. Maka kita dekatkan 5M dikurang M tambah 3N. 5M dikurang M menjadi 4M ditambah 3N. Nomor 2. Jumlahkan 2X tambah 3Y dikurang 1 dengan 4X dikurang Y tambah 8. Dijumlahkan, diminta dijumlahkan, berarti kita tambah. 2X ditambah 3Y dikurang 1 ditambah 4X dikurang Y tambah 8. Biasakan menulisnya menggunakan kurung dulu seperti ini. Kemudian, karena di sini tanda tambah, maka kita bisa langsung buka kurungnya. Jadi 2X tambah 3Y dikurang 1 ditambah 4X dikurang Y tambah 8. Kita cari yang sejenis. 2X sejenis dengan 4X. Berarti 2X tambah 4X menjadi 6X. 3Y dikurang Y menjadi 2Y. Min 1 tambah 8 sama dengan 7. Maka hasilnya 6X tambah 2Y tambah 7. Contoh ketiga. Kurangkan 6X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 dengan 2X kuadrat dikurang 4 ditambah 2X. Kurangkan, berarti kita kurang. Ingat, harus pakai tanda kurung lebih dahulu. 6X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 dikurang. Nah, ini kita buat dalam kurung. 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 2X. Karena di sini tidak ada tanda apapun, maka ini bebas kita buka. Ya, tanda kurungnya bebas kita buka. Tapi di sini ada tanda kurang. Maka tanda kurungnya tidak boleh langsung kita buka sebelum kita kalikan dulu minnya dengan bilangan-bilangan atau suku-suku di dalam tanda kurung. Jadi min kali 2X kuadrat jadi min 2X kuadrat. Min kali min 4 jadi plus 4. Min kali 2X jadi min 2X. Ya, maka menjadi 6X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 dikurang 2X kuadrat ditambah 4 dikurang 2X. Kita kelompokkan yang sejenis. 6X kuadrat dikurang 2X ditambah 3X dikurang 2X ditambah min 4 ditambah 4. Perhatikan di sini selalu kita gunakan tanda tambah. 6X kuadrat dikurang 2X kuadrat 4X kuadrat. 3X dikurang 2X X. Min 4 tambah 4 sama dengan 0. Maka hasilnya 4X kuadrat ditambah X. Kita lanjutkan nomor 4. Kurangkan 5P tambah 3Q dikurang 1 dari 8P dikurang Q. Perhatikan perbedaan kata nomor 3 dengan nomor 4. Di nomor 3 kata-katanya dengan. Di nomor 4 kata-katanya dari. Jadi di sini diminta kurangkan ini dari ini. Berarti yang kita letakkan di depan adalah 8P dikurang Q. Jadi 8P dikurang Q dikurang 5P tambah 3Q dikurang 1. 8P dikurang Q karena di sininya positif, tidak ada apapun, maka ini kita langsung buka. 8P dikurang Q. Sedangkan yang ini ada tanda min di depan kurung, maka harus kita kalikan. Min kali 5P menjadi min 5P. Min kali 3Q menjadi min 3Q.
min kali min 1, jadi plus 1. Kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan yang sejenis. 8P dikurang 5P. Min Q dikurang 3Q. Kemudian ditambah 1. Perhatikan tanda, hubungnya selalu tambah. 8P dikurang 5P, 3P. Min Q dikurang 3Q, min 4Q. Kemudian ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, karena tidak ada lagi yang sejenis, maka ini adalah hasil yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan kepada perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, perkalian dan pembagian bentuk aljabar, kita harus memahami dulu aturan ini. Pertama, bahwa A kali A sama dengan A pangkat 2. A kali B sama dengan AB. 2 kali A sama dengan 2A. A dibagi A sama dengan 1. Nah, A pangkat M kali A pangkat N. Perhatikan di sini sama-sama A, pangkatnya berarti ditambah. Ya, jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya A pangkat 2 dikali A pangkat 3, maka menjadi A pangkat 2 tambah 3 sama dengan A pangkat 5. A pangkat M dibagi A pangkat N. Dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Maka menjadi sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, A pangkat 6 dibagi A pangkat 4, maka menjadi A pangkat 6 dikurang 4. Jadi sama dengan A pangkat 2. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N. Sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya, A pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka menjadi A pangkat 2 kali 3 sama dengan A pangkat 6. Contoh, 2A dikali 3A sama dengan, nah ini bilangan dikali bilangan, huruf dikali huruf ya. Jadi 2 kali 3 6, A kali A pangkat 2. 2P kali 4Q sama dengan 2 kali 4 dikali P kali Q. Ya, jadi bilangan kali bilangan, huruf kali huruf. 2 kali 4, 8, P kali Q, PQ. Maka hasilnya 8PQ. 8AB dibagi 2B. 8 dibagi 2, 4. AB dibagi B sama dengan A. Jadi hasilnya 4A. Kemudian 2A pangkat 3, B pangkat 4 dipangkatkan 2. Maka semua bilangan yang di dalam kurung kita pangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2 menjadi 4. A pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 3 kali 2 6. A pangkat 6. B pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti jadi 4 kali 2 8. Jadi B pangkat 8. 2A pangkat 3, B pangkat 2 dikali 5A pangkat 4, B. Sama dengan 2 kali 5, kemudian A pangkat 3 dikalikan A pangkat 4, B pangkat 2 dikalikan B. 2 kali 5, 10. A pangkat 3 kali A pangkat 4. Nah, ini jadi pangkatnya ditambah menjadi A pangkat 7. B pangkat 2 kali B menjadi B pangkat 3. Ingat, B saja itu berarti B pangkat 1. Jadi 2 tambah 1 maka menjadi 3. Demikian pembelajaran kita mengenai bentuk aljabar. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.